Ketika berlangsung pembangunan Masjid Agung Demak, Syarif Hidayatullah juga ikut terlibat. Awalnya dia diutus oleh Tumenggung Cakrabuana untuk pergi ke Demak dengan dua tujuan. Pertama, untuk membangun persiapan Demak menjadi kerajaan. Dan yang kedua, untuk menjajaki kemungkinan Cirebon menjadi kerajaan yang merdeka lepas dari Pajajaran. Menurut Sulendra Ningrat, berdasarkan naskah Babat Tanah Sunda dan Atja, pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, atau dalam bahasa Sunda artinya adalah campuran. Sebab di sana telah bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat, serta mata pencarian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Sedangkan menurut pendapat lain, dikarenakan pada awalnya sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Selanjutnya, dari istilah air bekas pembuatan terasi atau belendrang, sisa udang rebon ini maka berkembanglah sebutan cai rebon, atau dalam bahasa Sunda artinya adalah air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon dapat berkembang menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Cirebon juga menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan Kuwu atau Kepala Desa Caruban yang pertama diangkat oleh masyarakat baru tersebut adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan Raden Walasungsang yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dengan Nyai Mas Subang Larang atau Subang Keranjang, diangkat sebagai Pangraksa Bumi atau Wakil Kuwu. Sedangkan Nyai Subang Larang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa. Selanjutnya setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Raden Walasungsang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi Kuwu yang kedua dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Di Pelabuhan Muara Jati pula, Syekh Datuk Kafi Mubalik asal Baghdad mulai membangun pesantrennya. Ia bernama asli Idafi Mahdi. Makamnya ada di satu komplek dengan makam Sunan Gunung Jati. Majelis pengajian beliau menjadi sangat terkenal karena didatangi kakak beradik, Nyai Rara Santang dan Kian Santang, atau Pangeran Walasungsang Cakrabuana. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, Walasungsang, cucunya, tidak meneruskan kedudukan kakeknya, melainkan mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan sendiri di Cirebon. Tindakan Walasungsang tidak mendapatkan reaksi keras dari Kerajaan Sunda Galuh karena pemerintahannya dinilai baik. Cirebon berkembang sebagai pelabuhan yang ramai, dan pembayaran upeti masih terus dilakukan. Bahkan, Walasungsang justru diangkat sebagai Tumenggung dengan gelar Sri Mangana Cakrabuana. Ia tampil sebagai Tumenggung Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Kemudian setelah kedatangan Syekh Datuk Kafi di Cirebon, menyusul pula seorang mubalik Parsi yang menurut hikayat tradisional Sunda dan Jawa dikenal dengan nama Syekh Halikul Idrus. Namun berbeda dengan Syekh Datuk Kafi yang bermukim di Jawa bagian barat, Syekh Halidul Idrus mendarat dan bermukim di Jawa bagian tengah, tepatnya di Jepara. Menginjak tahun 1463 Masehi, Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon. Waktu itu usianya sekitar 17-an tahun dan ia menjadi siswa Padepokan Giri Amparan Jati. Ia lahir dari pernikahan Syarif Abdullah Maulana Huda, cucu Syekh Jumadil Kubro, dengan Nyai Rara Santang, anak dari Jaya Dewata, Sri Baduga Maharaja dengan Prabu Siliwangi, atau adik dari Tumenggung Cakrabuana, yakni Kian Santang atau Walasungsang.
Di tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah mulai membuka majelis di Gunung Sembu. Ketika berlangsung pembangunan Masjid Agung Demak, Syarif Hidayatullah juga ikut terlibat. Awalnya dia diutus oleh Tumenggung Cakrabuana untuk pergi ke Demak dengan dua tujuan. Pertama, untuk membangun persiapan Demak menjadi kerajaan. Dan yang kedua, untuk menjajaki kemungkinan Cirebon menjadi kerajaan yang merdeka lepas dari Pajajaran. Pembangunan Masjid Agung Demak terjadi pada tahun 1479 Masehi. Tahun pendirian ini diketahui berdasarkan gambar bulus di mihrab yang memiliki candra sengkala, sariro sunyi kiblating gusti, yang bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Dikisahkan ketika Masjid Demak telah berdiri, Sunan Bonang didaulat untuk maju sebagai imam yang pertama. Dalam menjalankan tugasnya, Sunan Bonang juga dibantu oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, serta wali-wali yang lain. Usai pendirian Masjid Demak atas musyawarah para wali, Syarif Hidayatullah yang kemudian juga mengunjungi pesantren Ampel Denta diminta supaya kembali ke Cirebon guna mendirikan atau mempersiapkan kerajaan di sana. Dan sesampainya di Cirebon, Pangeran Cakrabuana lalu menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Syarif Hidayatullah yang juga merupakan keponakan sekaligus menantunya. Oleh para wali di Jawa, Syarif Hidayatullah lalu dianugerahi gelar sebagai Panetep dan Panata agama Islam di Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah juga disebut sebagai Pandiin Ratu, karena selain sebagai kepala pemerintahan atau penguasa, ia juga berperan sebagai ulama penyebar Islam yang juga bagian dari Wali Songo. Oleh kalangan adat setempat, Syarif Hidayatullah disebut dengan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Walia Allah Kutubit Zaman Kholifatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati.